brengsek ini mau ngelawan, Ma. Hah, anak setan? Mau kamu tuh apa sih, ha? Pagi-pagi udah bikin ribut, mau bikin kepala saya pecah apa, ha? Mama nggak lihat apa? Dia udah pakai seragam, bawa buku, bawa tas. Mama mau ngerjain semuanya sendiri di rumah dan ngurusin mayat hidup itu. Heh, kamu dengar nggak barusan omongan anak saya yang cantik itu? Siapa yang nyuruh kamu ke sekolah? Ha? Siapa? Mulai sekarang kamu nggak perlu pergi ke sekolah. Lagian di luar sana tuh udah makin banyak orang yang pintar. Nyari pembantu sekarang susahnya minta ampun. Tahu? Kerjaan di rumah ini kan banyak yang minta ampun. Kamu bersihin rumah ini, masak, nyuci, nyetrika, dan urusin papa kamu yang udah hampir mampus itu. Ngerti? Sini tas lo. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu, putih hatimu, dan akan tebarkan cinta meskipun dunia menghalangimu. Bila memilih merah jiwamu, tebarkan kebencian meski banyak yang mengagumimu. Warnailah hidupmu yang akan menjadi lukisan dan dilihat orang. Pilih warnamu, dua yang ada, merah dan putih. Mana yang akan menjadi warnamu? Mana yang akan menjadi warnamu? Nggak penting nih kertasnya. Hah, mulai sekarang kamu nggak perlu lagi pergi ke sekolah. Hah. Kok tantenya nggak ditelepon sih supaya ngebelain? Masa mau sih diginiin? Dadah, Mama. Ya sayang. Mau disalamin apaan buat Ferdi? Heh, anak setan, bersihin ini semua sampah. Habis itu bersihin dapur dan bawa kardus yang besar ke kamar papa kamu itu. Hah? Ngerti? Indra. Ngapain kamu bengong, ha? Cepetan, beresin ini semuanya dan masukin ke dalam kardus. Terus buang ke tempat sampah. Yeay, dia bodoh lagi. Cepetan kerjain. Kayaknya kamu nggak perlu ya baju seragam ini karena kamu gak bakalan sekolah lagi kan?
bereskan ini semua. Kalau enggak, kamu yang saya cincang dan saya masukin ke dalam kardus. Sekarang situasi di sekolah udah aman. Bawang putih udah nggak ada lagi di hadapan kita. Tapi kalau misalnya kepala sekolah nanya kenapa si Ayah nggak pernah masuk, terus lo gimana? Gue lempar aja masalahnya ke nyokap gue biar dia ngadepin. Udah pada denger belum? Apaan? Denger apaan sih? Si Ferdi mau ngadain pesta kecil di rumahnya. Asik. Ih, jangan GR, emang lo diundang? Ya pastilah gue diundang. Kalau lo diundang, mestinya lo udah tahu duluan dibandingkan gue. Ya kita lihat aja ntar. Ada Ferdi. Sana. Hai. Hai. Thanks ya, lo udah ngasih pelajaran ke bawang putih. Gimana? Lo masih dijahatin sama bawang putih? Ya udah agak kurangan sih. Tapi tetap aja gue sama nyokap gue jadi pembantu. Abis pulang sekolah, gue harus kerjain semuanya. Tadi, waktu gue denger lo mau bikin pesta, gue udah GR aja pengen ikutan. Ya udah, datang aja. Tapi gue nggak yakin bawang putih mau ngasih izin. Pokoknya, lo kalau mau datang aja. Biar gue ngomong sama anak sombong itu deh. Hari ini dia nggak masuk. Kenapa? Apa dia malu? Gue bikin malu di depan anak-anak. Dia mana punya rasa malu. Waktu itu kan dia cuma pura-pura sedih aja biar dapat simpati dari anak-anak. Terus ngapain dia nggak masuk? Ya biasalah, namanya juga orang kaya. Apalagi kalau bukan shopping, ngabisin duit bokapnya. Bokapnya kan sekarang udah nggak bisa apa-apa. Jadi sekarang dia kalau mau ngapain ya terserah dia. Kalau lo pengen bantuin gue ngadepin dia, gue usahain datang ke pesta lo deh. Lu dipanggil Bu Darti, no. Makasih ya. Ya udah. Kalau dia masih ngelarang lo, bilang aja sama gue. Thanks ya. Kayaknya otak lu tuh udah diracunin sama otak iblis ya. Si Ferdi bukan cuma simpati sama lo, tapi dia ngundang lo di pestanya dia. Pokoknya gue nggak mau tahu, lo harus ngundang kita. Kalau nggak gue bilangin Ferdi lo. Gue nggak berani janji ya. Ah, payah lo. Gini aja deh, buat gantinya, ntar malam gue bikin pesta kecil-kecilan. Gue jamin acaranya pasti seru. Acaranya apaan? Ya lihat aja, tapi gue jamin acaranya seru. Kayaknya asik. Siapa yang nyuruh bikin beginian? Mama. Pegangin. Taruh. Ntar malam teman-teman gue bakalan kesini. Lo bikinin masakan kayak ginian lagi sama bikinin pizza. Ngerti? Kalau lagi nggak ada tamu, jangan panggil nyokap gue Mama dan jangan panggil gue Siska atau Bawang Merah. Panggil nyokap gue Nyonya Besar dan panggil gue Non. Ngerti? Di depan teman-teman gue, lo juga harus kayak gitu. Lo juga harus nurutin semua permintaan teman-teman gue. Kalau lo lupa apalagi belaga lupa, lo tahu apa akibatnya. Sekarang bersihin muka lo dan ganti baju lo. Gue gak mau ada yang rusak pemandangan di pesta gue. Ngerti? Hai! Hari ini lo semua bakalan menikmati apa yang belum pernah lo rasain. Yuk!
rasa kemanusiaan kalian, ha? Ini bukan mainan, ini manusia. Diam. Lo mulai gede kepala ya? Lo berani marahin temen gue? Mama! Ada apa, sayang? Hah? Ada apa? Hah? Kenapa? Gara-gara anak brengsek itu, kaki aku luka, Ma. Ini bukan salah saya, Ma. Berani lo manggil nyokap gue Mama? Hah? Lo pikir lo tuh siapa? Ini bukan salah saya, Nyonya. Nyonya besar. Non Siska yang... Yang apa, ha? Yang apa? Jadi kamu mau nyari anak saya? Iya, ha? Siska, ambil troli. Kamu makin hari makin kurang ajar ya, ha? Kurang ajar banget. Heh, bersih. Bersihin! Mau kemana lo? Mau ngambil kain pel, Non. Lo punya lidah kan? Gunain dong, jilat! Masih bengong lagi. Apa perlu gue retakin ini di pala lo? Perlu! Jilat! Jilat. Gue udah bilang kan, acara malam ini pasti menyenangkan. Mana yang akan menjadi warnamu? Maaf, tadi saya terpaksa harus pergi. Tapi saya sama sekali tidak menyangka mereka setega itu. Saya udah gak peduli dengan nasib saya. Yang paling penting sekarang adalah kesehatan Papa. Anak setan! Ngapain kamu tinggalin mayat hidup itu di kamar saya, ha? Saya tuh mau istirahat. Jadi awas kalau berisik. Pa, apa salah kita sampai Allah menghukum kita sekejam ini, Pa? Ini bukan hukuman, sayang. Ini adalah cobaan. Pasti ada hikmah di balik cobaan yang Tuhan berikan. Nanti, kamu pasti akan menemukan hikmah apa di balik semua cobaan ini. Tapi sampai kapan Papa harus menjalani cobaan ini? Hanya Tuhan yang Maha Tahu. Manusia hanya bisa memohon dan berdoa. Kalau kamu percaya kepada Tuhan, Tuhan akan selalu menyayangi kamu. Papa bukan seperti yang mereka bilang. Papa bisa mendengar. Papa bisa melihat dan merasakan. Papa menangis, Putri. Dia sudah kembali. Papa sudah kembali. Ya Allah. Hamba bersyukur karena Papa akan segera sembuh, ya Allah. Papa lapar. Saya buatin makanan ya. Ya.
Kalau papa udah bisa makan, dia pasti cepet sembuh. Sekarang kamu cepat keluar. Siapa? Aku mah, buka pintunya. Ada apa sih? Ha? Mata mama baru merem. Mama mau tidur, mama keganggu. Atau rumah ini diacak-acak sama maling. Hah? Mama maling? Mana? Aku dengar suara berisik di dapur, mah. Jadi mama malingnya di dapur. Hah? Mau ngapain? Iya, ambil senjata tau. Begitu pintunya mama buka, kamu semprot matanya pakai spray ini dan mama akan tusuk dia pakai gunting ini. Ayo. Kamu udah siap? Setelah hitungan ketiga, mama buka pintu ini, terus kamu langsung semprot, ya? 1, 2, 3. Kamu apa-apaan sih? Nggak tahu, mah. Yaudah, kamu siap? Bener siap? Ya. Gak ada orang kok. Kamu ngimpi kali. Aku belum tidur, mama. Tadi aku dengar suara berisik di sini. Ya, mungkin kucing kali. Panas, mah. Sejak kapan kucing bisa manasin kompor? Jadi kompornya panas? Ini pasti kerjanya si bawang putih, anak setan itu. Dia pasti lagi masakin makanan buat si Indra. Mayat hidup yang udah bayar mampus. Ngaco kan? Mana mungkin anak setan itu yang ada di dapur, hah? Lihat tuh buktinya. Dia lagi tidur sama mayat hidup ini. Sekarang balik ke kamar, tidur, dan jangan ganggu mama. Makasih. Saya Nggak apa-apa, keadaan udah aman. Kamu pikir kamu pintar ya? Hah? Heh, sepertinya saya percuma ya ngomong sama kamu, hah? Sudah berapa ratus kali, hah? Berapa ratus kali saya bilang jangan
lagi-lagi kasih makan ke mayat hidup ini? Hah? Kamu lihat ya, apa yang akan saya lakukan dengan papa kamu yang ganteng ini. Lihat. Tolong lepasin papa saya. Tolong lepasin. Minta tolong sama siapa? Sama perempuan yang lo akuin tante lo itu. Iya. Saya rela dipukul atau diapain aja, tapi tolong jangan sakitin papa saya. Saya bodoh. Saya mohon Nyonya, saya janji saya akan lakuin semua perintah Nyonya. Heh, nggak ada alasan ya buat saya dengerin janji kamu itu, hah? Yang pasti, mulai hari ini, detik ini, kamu nggak boleh lagi-lagi deket dengan mayat hidup itu. Karena dia akan saya kunciin di kamarnya. Ayo, ayo ikut. Ayo. Tolong jangan perlakukan papa saya seperti itu. Jangan berisik, udah malam. Kalau gue jadi lo ya, gue bakalan berdoa supaya bokap lo tuh cepet mampus. Mana yang akan menjadi warnamu? Pak, kenapa hidup kita harus terus menderita seperti ini, Pak? Mereka betul-betul keterlaluan. Gak punya perasaan. Mereka bahkan lebih buruk daripada iblis. Kalau begini terus, mungkin suatu hari... Kamu jangan khawatir. Saya pasti akan menyiapkan sebuah rencana. Tapi kapan? Apa saya harus menunggu sampai papa... Yang penting, sekarang kita harus beli obat baru. Saya udah gak punya uang lagi. Bagaimana kalau kita minta tolong Jenny? Kamu tulis surat. Tulis obat apa yang kamu butuhkan. Selanjutnya tugas saya. Saya punya kopi resepnya. Itu lebih bagus. Kamu lampirkan saja. Terus gimana caranya kita ngasih ke Jenny? Itu tugas saya. Hendut, suruh pacaran tuh. Yuk, ayo. Ih, makan dulu nih, balik dong. Balik. Kayaknya gue udah lama deh gak ngeliat Jody. Dia sakit ya? Enggak sih, dia nggak sakit. Waktu lo lama nggak masuk itu, dia ikut bapaknya ke Pekanbaru. Oh. Kamu kenapa? Nggak apa-apa, cuman capek aja.
Soalnya dari kemarin gue nggak istirahat. Apa bawang putih maksa lo kerja terus? Perlu gue ke rumah lo untuk ngasih dia pelajaran? Nggak usah. Gue masih kuat kok. Ntar kalau gue udah nggak bisa, gue bilang sama lo ya. Heh, bawah kaki saya belum kamu pel. Nih, Maaf, Nyonya. pakai yang ini dong. Goblok banget sih. Kalau kerja tuh yang bener. Hah, anak setan goblok! Mata kamu tuh kemana, ha? Mata kamu kemana? Maaf, Nyonya. Apa salah saya? Apa salah saya? Apa salah saya? Kamu pikir kamu ngepel udah bersih? Iya. Sudahnya. Hah, ini apa? Hah? Apa ini apa? Lihat gak? Heh, pel lantai ini sampai bersih. Habis itu bersihin dapur. Siang, pel lagi. Karena saya mau rumah ini selalu bersih. Mulai hari ini kamu ngepel sehari 4 kali. Ngerti kamu? Hmm? Dasar bawang putih brengsek. Mana yang akan menjadi warnamu? Putih, buka! Ini apa? Ini apa? Makan. Kamu makanin apaan tuh? Aduh, anak-anak. Siska, kamu tuh dari mana aja sih, ha? Alia udah pulang dari tadi, udah ganti pakaian. Kamunya kok baru nyampe? Ayo, ganti pakaian sana, ya. Alia, kamu ganti pakaian juga ya, sayang, ya. Selamat siang, Pak Brata. Selamat siang, Bu. Maaf ya. Ya, beginilah kalau punya 2 anak gadis yang masih ABG. Setiap hari Pak Brata ada aja tingkahnya tuh yang bikin sakit kepala. Ya, biasa, Bu. Nama juga anak-anak. Ah ya, silakan masuk. Terima kasih, Bu. Silakan duduk, Pak. Terima kasih. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Saya mau bicara 4 mata dengan bawang putih.
Memangnya ada masalah apa ya Pak kalau boleh saya tahu? Gak ada masalah apa-apa, Bu. Saya cuma mau bicara. Iya, iya. Akan saya panggilkan. Tunggu sebentar ya Pak ya. Anak setan! Tadi kan kamu saya suruh ganti pakaian. Heh, kamu belaga pakai pakaian seperti gembel ini maksudnya apa? Hah? Biar orang kantor itu simpati sama kamu. Iya. Hah? Ambil. Ambil. Ada fotonya ya? Foto siapa? Tampang-tampang orang jelek kayak begini nggak pantas ada di sini. Kalau ini sepertinya pantasnya buat saya. Heh, anak setan, benar-benar anak setan kamu ya. Dengar nggak tadi? Saya suruh kamu ganti pakaian. Pak Brata itu mau ngomong sama kamu. Tapi saya udah nggak punya baju-baju lagi, Nyonya. Semua baju-baju saya udah digunting semua. Kamu tuh berani ya berdebat sama saya ya? Hah? Berani? Kamu kan bisa pinjem baju dari anak saya yang cantik itu. Hah? Heh, dengar baik-baik dan masukin ke sini. Ya, kalau kamu masih sayang sama papa kamu yang ganteng itu, jangan coba-coba jelek-jelekin saya. Ngerti? Kamu barusan, ha? Kamu tuh ditungguin sama Pak Brata. Mau bikin tambah kacau kamu, ha? Maaf, Om jadi nunggu lama. Gak apa-apa. Om tahu kamu repot. Katanya Mama, Om mau bicara sama saya. Ya. Bagaimana dengan nilai ulangan kamu di sekolah? Papa kamu sangat bangga dengan kamu karena kamu selalu jadi bintang di kelas. Nilai ulangan saya biasa-biasa aja kok, Om. Om minta kamu jujur, Alia. Kalau ada masalah, terus terang sama Om. Saya nggak ada masalah apa-apa kok, Om. Mata adalah jendela hati. Itu kata orang bijak. Apa yang kamu katakan berbeda dengan apa yang Om lihat di mata kamu. Saya nggak apa-apa, Om. Coba kamu lihat ke mata Om. Kalau kamu masih sayang sama papa kamu yang ganteng itu, jangan coba-coba jelek-jelekin saya. Ngerti? Saya nggak apa-apa kok, Om. Om lihat ada sesuatu yang mengganjal di hati kamu. Bilang sama Om, apa yang mengganjal di hati kamu? Om akan melakukan apa saja yang bisa Om lakukan untuk bisa membantu kamu. Saya... Kenapa? Ayo bilang, Alia. Nanti akan Om bereskan. Alia, apa semuanya baik-baik? Bagaimana dengan keadaan papa kamu? Semenjak papanya
sakit. Ayah juga sakit-sakitan, Pak Brata. Dia tidak sanggup melihat keadaan papanya seperti sekarang ini. Mungkin sebaiknya Ayah istirahat sekarang, Pak. Saya akan melihat Pak Indra sekarang. Brengsek. Kalau si mata empat ini bertemu dengan Indra sekarang, dia bisa-bisa akan tahu kejadian yang sesungguhnya. Saya bisa celaka. Kenapa? Ada masalah, Bu? Oh, tidak ada masalah, Pak. Cuma saya tidak menyangka kalau Pak Brata segitu perhatiannya dengan suami saya. Tapi tadi Pak Indra sedang istirahat. Coba tunggu sebentar, saya akan cek apakah Pak Indra sudah bangun atau belum. Ya, Pak? Maaf, saya juga tidak akan mengganggu. Saya hanya akan melihat dari jauh. Mana yang akan menjadi warnamu? Brengsek! Bisa-bisa semua rencana saya berantakan. Orang yang berbuat kejam seringkali lupa. Suatu saat dia akan menjadi korbannya. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani.